Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi haqqa hamdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi da'ana ila sabilillahi wa ridhaih. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tubba'ih. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama selalu berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Menurut etika seorang muslim yang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah memberikan contoh ketika beliau disakiti oleh orang kafir Quraisy, yaitu setiap beliau melewati sebuah rumah dalam perjalanan menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dari dalam rumah itu beliau selalu disiram air kotor. Ketika di hari lain beliau lewat ternyata tidak diperlakukan seperti biasanya, maka beliau pun bertanya kepada istrinya dan dijawab bahwa si beliau rumah itu sedang sakit, yang punya rumah itu sedang sakit. Maka Rasul datang menjenguknya dengan membawa makanan, bukan untuk menuntut balas, misalnya agar mencuci pakaian beliau yang dikotorinya, melainkan dengan mendoakan agar ia segera sembuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sisi lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tausiahnya kepada kita umat Islam, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslimi 'alal muslim sittun, idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza stansahaka fansahu, wa idza atasa fahamidallahu fasammithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fa'atba'hu." Hak seorang muslim atas muslim lainnya itu ada 6 macam. Dan keenam macam ini merupakan tausiah dari Rasulullah SAW yang merupakan pedoman kita dalam hidup bermasyarakat. Untuk itu semuanya perlu kita cermati sekaligus kita pedomani. Yang pertama, wa idza laqitahu fasallim alaihi. Ketika kita bertemu sesama muslim, berilah salam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak orang mengucapkan salam sesuai dengan bahasa dan budaya masing-masing. Satu contoh, ketika orang bertemu dengan temannya di waktu pagi, bangsa Indonesia mengucapkan selamat pagi. Lalu orang Arab mengucapkan sobahul khair, dan orang Barat mengucapkan good morning. Orang Jawa mengucapkan sugeng enjang, dan lain-lain. Menurut tuntunan Islam, di waktu apapun dan dimanapun salamnya satu macam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya semoga kesejahteraan diberikan pada kalian, demikian pula anugerah Allah dan barokahnya.
Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebuah ucapan yang mengandung doa yang demikian sempurna, jauh lebih sempurna dibanding dengan salam lainnya, di mana di dalamnya tercakup 3 permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang diberi salam, yaitu dimohonkan kesejahteraan, karunia dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang diberi salam juga tidak boleh tinggal diam tanpa memberi imbalan, melainkan juga wajib menjawab minimal sepadan dengan salam yang diterima. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza hayyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila kamu diberi penghargaan, penghormatan, salam dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Quran surat An-Nisa ayat 86. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Untuk itu, ketika ada orang mengucapkan salam Islam dengan sempurna kepada kita, jawaban kita pun perlu sempurna. Misalnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Bila diundang sesama muslim, penuhi undangannya. Ketika ada sesama muslim mengundang kita, penuhi undangannya itu. Baik itu undangan langsung seperti orang tua mengundang anaknya, walimatul khitan, walimatul arus, ataupun lainnya. Andaikan tidak memenuhi undangan itu karena memang betul-betul ada halangan, sebaliknya apabila ada suatu resepsi misalnya dan kita tidak diundang, baik undangan resmi maupun lesan, sebaiknya jangan datang karena bisa jadi kehadiran kita memang tidak dikehendaki. Lalu yang ketiga, apabila sesama Islam meminta nasihat, nasihatilah. Fa idzan tansuhaka fansuhu. Orang Islam meminta nasihat biasanya memang dia sedang diliputi problema yang dia sendiri tidak mampu memberikan solusinya. Kalau memang kita mampu memberikan solusi terhadap problema yang dihadapi, sampaikan solusi itu kepadanya. Akan tetapi apabila kita memang tidak mampu, tinggal terus terang saja bahwa kita tidak mampu, dan jangan memberikan nasihat yang justru menyesatkan atau mencelakakannya. Dhallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Tunjukkanlah saja kepada siapa dia harus membawa nasihat, meminta nasihat, jangan malah ditakut-takuti. Yang jelas, dalam hal nasihat kita tidak boleh keluar dari koridor yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu saling menasihati perihal yang hak dan untuk berlaku sabar. Quran surat Al-Asr ayat 3. Lalu yang keempat, bila mana orang bersin lalu ia mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah. Bersin biasanya merupakan indikasi orang terkena penyakit flu. Di samping dalam bersin terkandung rasa nikmat, juga merupakan isyarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan datangnya bahaya, yaitu terserang penyakit flu. Dengan mengetahui lebih dini, dia bisa mengantisipasinya lebih dini pula. Untuk itu sebagai rasa syukur karena diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pantas mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan sebagai rasa solidaritas kita sesama muslim, kita ikut merasa bersyukur karena saudara kita memperlihatkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca hamdalah. Doakan dia dengan ucapan yarhamukallah. Semoga Allah memberikan belas kasihnya kepadamu. Dan ketika orang yang bersin tadi didoakan seperti itu,
maka dia juga perlu membalas dengan doa pula sebagai ucapan terima kasihnya, yaitu dengan mengucapkan yahdikumullahu wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan semoga Dia membuat keadaanmu tetap baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu yang kelima, apabila ada seorang Islam yang sakit, jenguklah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ada maridun nadahu munadin minas sama'i tibata wa taba mamsaka wa tabawata minal jannati manzila." Barang siapa menjenguk orang sakit, maka ada panggilan dari langit, beruntunglah dan baguslah kelakuanmu, dan untuk kamu tersedia tempat di surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Lalu yang terakhir, ketika seorang Islam meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya sampai ke tempat pemakaman. Mengiringi jenazah juga merupakan kewajiban kita umat Islam yang masih hidup. Apabila si mayit sudah dimandikan, dikafankan dan disolati, maka tinggal diantar ke makbarah atau ke tempat pemakaman. Sebagaimana mestinya apabila kita ikut mengiringi jenazah hingga pemakaman, maka baginya disediakan pahala 2 qiraat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah pada kesempatan siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Semoga kita bisa menerapkannya di masyarakat, di lingkungan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa na'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zini ibadik wa asrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabatihi ajma'in. Alhamdulillah mu'ayyidis sabirina bi'azizi nasrih wa muyassiris syakirina lihamidi syukrih wa muwaffiqil mukhtarina lil qiyami wa abra bi amrih ahmaduhu ala ma an'ama wa aslama li amrihi fi ma hakama wa abram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi muntahat tuhur salatan daiman bila fana'in wa la futur wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sanna bi malaikati wa ayyata bil mu'minina min ibadihi fa qala azza man qail innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wa ahli ta'atika ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma adfa' 'anna al-ghala'a wal bala'a wal waba'a was sadaida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimin
إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر